Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ketiga kali ini kita membahas tentang lanjutan topik trigonometri, yaitu persamaan kosinus. Jadi tetap stay tune di video pembelajaran Bapak ya. Salam semangat, fraternitas dan Dina. Kita masuk ke pembahasan topik kita nakku, yaitu topik persamaan kosinus. Bahwa sebelumnya kita sudah belajar persamaan sinus. Untuk kali ini pertemuan dari yang ketiga kita membahas topik persamaan kosinus. Perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Kamu dapat menentukan himpunan penyelesaian sudut-sudutnya pada persamaan kosinus dengan menumbuhkan rasa persaudaraan atau fraternitas dan membangun dialog yang positif bagi sesama temannya maupun guru. Perhatikan terlebih dahulu persamaan kosinus. Bagaimanakah rumus dasar dari persamaan kosinus ini? Oke. Ini dia rumus dasar dari persamaan kosinus, yaitu cos X sama dengan cos alfa. Di mana alfa ini sudut alfa di ruas kanan ini nanti dia kita nyatakan sudah ke dalam sudut lancip atau sudut yang berada di kuadran pertama. Sementara sudut X yang di ruas kiri adalah besaran sudut atau nilai-nilai sudut yang akan kita cari nanti. Jadi pastikan kedua ruas ya, kiri maupun ruas kanan, dia memuat atau berbentuk kosinus. Dengan demikian maka dapat kita coret cosnya ruas kiri dan ruas kanan, maka diperolehlah persamaan sudut X nya sebanyak 2 buah. Persamaan sudut X yang pertama yaitu alfa tambah K kali 360 derajat, dan persamaan sudut X yang kedua adalah kita buat atau kita misalkan X2 sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Perhatikan di sini perkaliannya dengan 360 derajat. Kenapa nakku? Karena grafik kosinus pada sumbu kartesius itu terbentang dalam satu periode itu adalah sebesar 360 derajat. Jadi ada dua rumus sudut X nya, alfa tambah K kali 360 dan min alfa tambah K kali 360 derajat. Ini sesuai dengan rumus sudut untuk kosinus yang bernilai positif ya. Ini kan positif ya, di ruas kanan cos alfanya. Maka kosinus yang bernilai positif kan terletak jika sudut alfanya terletak di kuadran pertama maupun keempat ya. Jadi ini dia rumus sudut kuadran pertama, dan min alfa ini sama dengan rumus sudut kuadran keempat ya, yaitu 360 derajat kurang alfa itu identik dengan sudut negatif aja, min alfa. Baik ya, untuk jelasnya perhatikan dulu aturannya di sini nakku, di mana nilai K-nya akan diujikan kemudian. Jadi pengambilan nilai K seperti persamaan sinus sebelumnya, kita ambil atau kita uji dulu nilai K-nya 0, baru kita ambil nilai positifnya dan kita ambil bilangan negatifnya apakah memenuhi dalam selang atau interval yang ditentukan sebagai syarat. Biasanya adalah syaratnya atau selangnya dari 0 hingga 360 derajat. Contoh ya, contoh soal yang Bapak berikan adalah tentukanlah himpunan penyelesaian untuk sudut X dari persamaan kosinus berikut, yaitu cos X sama dengan 0, di mana syarat batas-batas sudut X ini, pengambilan sudut X ini adalah batasnya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Kita bahas atau kita jawab ya. Berarti mula-mula tadi kan persamaan kosinusnya adalah cos X sama dengan cos 0. Oke ya, Bapak ulang. Cos X sama dengan 0 maksud Bapak ya. Selanjutnya nakku, ini logikanya cos berapa derajat kah supaya nilainya 0. Ini kita tahu secara umum nilai 0 ini jika sudut cosnya adalah 90 derajat gitu loh ya. Jadi dari sini dapat kita
sederhanakan, cos X ini sama dengan cos 90 derajat, karena cos 90 kan nilainya juga 0 seperti ini ya. Kedua-dua sudah memuat sama-sama cos nakku, jadi 90 derajat yang diuruskan ini kita pandang sebagai sudut alfanya sesuai dengan bentuk umum persamaan kosinus tadi. Dari sini coret cosnya, maka diperolehlah persamaan sudut X-nya sebanyak 2 buah. Yang pertama adalah sudut X yang pertama, yaitu alfa tambah K kali 360 derajat gitu ya, atau alfanya ketika dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat ya, seperti ini dia Bapak kotaki ya. Nah, dari sini baru kita uji ya nilai K-nya ya. Rumus sudut yang kedua boleh kita tuliskan dulu ya. Rumus sudut X yang kedua adalah positif alfa sekali, baru kita ambil min alfa ya. Untuk rumus sudut X yang kedua ya, tambah K kali 360 derajat. Berarti aku gantikan min alfanya tetapkan dari 90 derajat, berarti min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, ini dia rumus sudut X yang kedua atau bagian kedua. Baru kita uji K-nya masing-masing. Uji K untuk sudut X yang pertama, gitu juga uji K ya untuk sudut X yang kedua ya. Kita iriskan dengan batas sudut dari 0 hingga 360 derajat. Apakah dia berada di dalam, memenuhi? Kalau berada di luar interval berarti tidak memenuhi. Baik ya, selanjutnya untuk rumus sudut X yang pertama ya. Rumus sudut X yang pertama adalah 90 tambah K kali 360 ini nakku ya. Ini kita uji ya. Kita uji nilai K-nya. Kita ambil nilai K-nya, pengambilan nilai K dimulai dari 0 saja ya. Uji nilai K-nya ya. Kita uji nilai K-nya. Berarti untuk K sama dengan 0, maka nilai X yang pertama adalah 90 derajat tambah K kali 360. Berarti gantikan K dengan 0 kali 360. Berarti tetap 0 ya, 90 tambah 0 tetap 90. Apakah 90 berada di dalam selang 0 sampai dengan 360 derajat tadi? Ternyata berada di dalam, berarti memenuhi ya. Untuk K-nya 1 ya, substitusikan ke sudut ini tadi ya, ke rumus sudut X pertama sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 ini aku ya. Ini Bapak tuliskan kembali supaya terlihat ya. Berarti dari sini aku 90 tambah K ya, gantikan 1 kali 360 ya. 90 tambah 360 ternyata sudah lebih dari 360 ya. Hasilnya adalah 450. Ternyata sudah berada di luar ya, interval. Kenapa? Karena lebih dari 360 derajat. Berarti kita silang aja, tak memenuhi. Kalau K-nya 2 semakin tak memenuhi. Kita ambil K-nya negatif, dimulai dari negatif 1. Maka nilai rumus sudut yang pertama adalah 90 tambah K ya. Berarti K kali 360 min 1 kali 360. Berarti sama artinya 90 kurang 360. Hasilnya adalah minus 270. Apakah berada di dalam selang 0 sampai 360? Ternyata di luar. Kenapa? Karena sudut minus 270 sudah lebih kecil dari 0 derajat. Berarti tak memenuhi, kita silang. Baik ya. Baru kita uji lagi nilai K-nya untuk rumus sudut yang kedua ya. Rumus sudut X yang kedua tadi, ini pakai minus dia ya, 90 derajatnya tambah K kali 360 derajat. Oke, ini dia ya. Kita uji pengambilan K-nya selalu diawali dari 0. Maka berapakah nilai sudut X yang kedua, bagian kedua? Berarti minus 90 tambah 0 kali 360, berarti minus 90 tambah 0 tetap minus 90. Apakah berada di dalam selang dari 0 sampai dengan 360? Ternyata sudah berada di luar ya. Berarti kita silang, tak memenuhi. Kita ambil K-nya positif, dimulai dari positif 1, maka substitusikan ke rumus sudut
X yang kedua yang sudah Bapak kotak gini, maka nilai rumus sudut yang X yang kedua adalah min 90 tambah K kali 360, berarti tambah 1 kali 360, sama artinya min 90 tambah 360, hasilnya adalah positif 270. Apakah berada di dalam selang? Ternyata berada di dalam selang dari 0 sampai 360 derajat, berarti memenuhi, kita centang dia. Untuk K nya 2 misalnya, berarti min 90 tambah 2 kali 360 ya, berarti 720 ya kan, min 90 tambah 720, ternyata sudah lewat atau di luar atau lebih dari 360, berarti tak memenuhi, berarti nggak usah dituliskan. K positif 3 semakin tak memenuhi, kita ambil dari bilangan negatif nilai K-nya, diawali dari nilai K-nya sama dengan minus 1. Kita substitusikan ke rumus sudut X yang kedua, berarti min 90 tambah K kali 360, K-nya ganti ke min 1, min 1 kali 360, tetap hasilnya min 360, sama artinya min 90 kurang 360, berarti semakin tak memenuhi ya, hasilnya minus 450. Berarti sudah di luar dari interval. Kenapa? Karena sudah lebih kecil atau kurang dari 0 derajat, kita silang, tak memenuhi. Sehingga kesimpulannya sebagai himpunan penyelesaian untuk X tadi, untuk sudut X adalah titik 2, buat kurung kurawal ya, tuliskan yang kita centang nakku, yaitu positif 90 derajat dan 270 derajat ya, berarti 90 derajat dan 270 derajat saja, berarti hanya dua ya penyelesaian yang memenuhi untuk sudut X, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Demikian aku penyelesaian mencari sudut-sudut X dari persamaan kosinus. Cukup sederhana bukan?